Mungkin saya nyapa dulu nih, Ham. Boleh, boleh. Iya, biar agak keren gitu. Jadi formal-formal dulu gitu. Boleh, boleh. Boleh banget, boleh banget. Ya, minimalnya saya ingin menyampaikan salam di bulan suci Ramadan ini, malam-malam, insya Allah, malam-malam pun pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Ya, jadi saya mungkin ingin awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak ini nih mau. Jadi dilanjut ini nggak? Jamaah gitu. Jangan itu punya orang. Oh, iya. Iya. Jadi Ilham, terima kasih nih undangannya. Oh iya, terima kasih juga. Salamnya buat Kang Andika, Bang Ijam, ya, dan seluruh tim di Sejuta Pengusaha. Jadi saya bahagia sekali, senang sekali dapat undangan dari Sejuta Pengusaha. Karena saya sih ngerasa ketika denger aja Sejuta Pengusaha ini udah bagian dari hidup saya. Iya. Kenapa begitu? Karena memang saya terlahir dari keluarga pengusaha. Ibu saya punya material, jadi dari dulu pengusaha kayu, kemudian material. Adik saya pengusaha jaket kulit. Kakak saya juga sama, kakak ipar. Kemudian ayah mertua saya juga pengusaha restoran. Jadi ya saya sih ngerasa kalau ada namanya pengusaha, inilah keluarga saya. Kita juga berterima kasih sudah mau meluangkan waktunya nih Coach buat ngisi di Sejuta Pengusaha. Ya. Tadi habis training, tapi sekarang mau ngisi lagi. Wah, luar biasa, terima kasih banyak. Saya bahagia banget, bahkan saya makin bahagia ketika langsung pertama ngelihat senyumannya Ilham gitu ya. Senyumannya Ilham atau balelonya Ilham? Balelonya Ilham bikin saya senyum gitu. Gitu. Oke. Ham, jadi gimana nih malam ini saya disuruh ngomong apa nih Ham? Kemarin sih titipannya ngomong tentang mager-mageran. Oh, mager-mageran. Cing, saya cek heula ka Ilham. Mager itu apa, Ham? Malas gerak. Malas gerak. Bahas Sundana. Hoream utak. Orang utak. Coba, supaya saya nggak salah menjelaskan, Ham. Jadi maksudnya apa? Mager itu apa maksudnya? Ya, mungkin malas beraktivitas gitu. Maunya diem aja gitu. Ngahulang. Coba ulang lagi ngahulangnya. Lucu banget Ilham sekarang. Ngahulang. Kenapa emang? Coba komen ya teman-teman, kawan-kawan Sejuta Pengusaha. Ilham ketika bilang ngahulang itu benar-benar dinikmati, ngahulang gitu. Kemarin sama Coach Bram dibahas mantan. Sekarang dibahas ini. Wah, bener dikulik ini bener-bener. Kan bikin bahagia malam-malam bulan Ramadan, pahala, Ham. Iya, bener-bener. Jadi rebahan. Tuh ada, Ham. Nenden bilang tuh, pakai iya. Mager. .2, malas gerak, berapi-api. Cenah malas, tapi berapi-api. Gimana itu, Coach? Tapi kita juga harus harus segera untuk make 5-5. Ayo Kak, materi keburu paketan habis katanya. Oke, siap. Kualitinya turunin aja ke 144. Gitu ya. Lebih hemat kuotanya. Oh, ada tips tuh dari Ilham. Trust me, it work. Oke. Jadi kita akan bahas tentang mager. Ya. Kemudian 1000% produktif. Begitu Ham ya? Betul. Oke. Hoream pusing. Nah, gini ya kawan-kawan. Sekarang kita harus cari tahu dulu penyebabnya magernya kenapa Ham. Coba kalau Ilham sendiri, kenapa mager, malas gerak? Karena di rumah mulu. Karena di rumah mulu. Benar. Kalau di rumah terus gimana emang? Ya, maksudnya aktivitasnya ini kan ruangan buat live nih. Asalnya ini kamar, tapi sudah dirubah. Jadi dalamnya elektronik doang. Nah, terus kamarnya sebelah sana pindah. Nah, dari kamar itu pasti ke sini, ke sana lagi, ke sini lagi. Jadi ya udah. Ini tadi gitu ya. Iya. Terus kadang di sana yang lama, di sininya bentar. Di kasurnya yang lama.
Jadi yang bikin mager karena tempatnya itu terus. Ya. Bikin mager karena aktivitasnya itu terus. Gitu, Ham? Ya. Nah, akhirnya bosan gitu. Iya, hampir begitu. Betul. Kalau udah bosan terus jadi mager deh. Jadi mager. jadi nggak ulang. Jadi nggak ulang. Boleh teman-teman yang lain juga sampaikan. Kira-kira apa dulu nih yang menyebabkan magernya? Kalau tadi Ilham kan bosan karena di rumah aktivitasnya itu terus, akhirnya mager. Coba yang lain juga boleh. Kita kan interaktif nih, Ham ya. Ya. Nah, jadi oke, saya ingin sampaikan begini. Rata-rata orang kenapa jadi mager, malas gerak? Benar, salah satunya karena bosan, kebosanan. Ya, karena aktivitas yang diulang-ulang terus. Akhirnya dia bosan dan akhirnya udahlah nggak mau gerak sama sekali. Ada juga orang yang dia mager karena stres, Ham. Ada nggak, Ham? Iya. Ya, stres. Artinya begini, karena biasanya aktivitas keliling-keliling, bisa keluar, kemudian sekarang di rumah, berubah aktivitas, berubah rutinitas, akhirnya stres, bingung ngapain. Saking bingungnya, akhirnya diem gitu. Nggak ulang sih kata Ilham gitu. Karena saking bingungnya harus ngapain lagi gitu. Akhirnya mager gitu ya. Nah, teman-teman, malam ini saya ingin sharing nih ya. Tentu saya nggak maulah menggurui karena pastilah kalau di jagat maya seperti ini ada yang lebih hebat, wawasannya lebih luas. Nah, kalau saya hanya ingin sharing, tadi Ilham menyampaikan beberapa profil saya, tapi yang paling utama saya adalah kader dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Saya trainer berlisensi dari ISQ dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Jadi apa yang saya sampaikan ini sharing pengalaman aja. Saya baru 13 tahun di ISQ dan selama 13 tahun ini saya merasa sih banyak sekali pelajaran berharga yang rasanya ini sayang kalau saya tidak sharekan gitu ya kepada banyak orang. Nah, jadi makasih nih Ham dengan sejuta pengusaha akhirnya saya bisa sharing di malam ini dengan teman-teman semuanya. Terima kasih kembali, Coach. Jadi kalau misalkan nanti boleh yang teman-teman yang lainnya mager karena buntu pikiran, bener kan? Akhirnya stres gitu ya. Nih, Denny Yusuf bilang kayak gitu. Terus mager karena nggak ada kerjasama sekali. Sekalinya ada kerjaan nggak bisa dikerjain, akhirnya mager juga, ya. Nah, ini ya. Oke. Oh ini Bang Ijab ya? Bang Ijab, makasih Bang Ijab. Ya Pak Ijab lagi. Ya. Alhamdulillah. Aku pernah awal kerja gitu, biasanya kegiatan di lapangan, pas kerja di ruangan, alhamdulillah sekarang nggak stres karena disupport sama teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jadi pertama kita pahami dulu yang menyebabkan mager itu malas gerak ya karena stres, karena kebosanan, karena berubah. Dan kemarin kan Mas Bram sudah cerita juga ya, sekarang ini eranya bukan lagi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, tapi sudah the new normal. Jadi sesuatu yang baru gitu ya. Dan bagi teman-teman yang dia tidak cepat beradaptasi, tidak responsif terhadap perubahan yang sangat cepat ini, kecenderungan dia akan mager. Ya bayangin aja Ham, biasanya kita ke kampus, biasanya kita jualan keliling, biasanya jalan-jalan, sekarang harus di rumah. Ya kalau kita nggak cepat beradaptasi, akhirnya bingung, buntu, diam lah, bengong lah. Gitu ya. Nah, saya ingin berikan tipsnya nih. Karena di judulnya udah ditulisin 5, saya akan coba konsisten 5 yang akan saya sampaikan tipsnya malam ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, Ham. Ya. Kalau nggak cukup kita PR-kan buat nanti. Ya, berarti ada sisi kedua ya kalau nggak cukup. Insya Allah kalau diundang lagi sama si Juta. Iya. Jadi Ham, yang pertama, ya karena dia stres, dia bosan, akhirnya mager. Maka tips yang pertama, pastikan teman-teman itu punya kejelasan tujuan. Coba malam-malam berat nggak kalau saya bilang kejelasan tujuan? Ya, jadi tips yang pertama, teman-teman harus punya clear vision. Makin liar deh, tak cek Ilham teh naon ya clear vision. Ya, jadi teman-teman, ini kedengaran simpel, tapi ini sangat penting.
Jadi tips yang pertama, supaya teman-teman menghindari mager, nah teman-teman harus punya kejelasan goal, kejelasan tujuan, kejelasan visi, kejelasan impian gitu. Jadi jangan sampai kalau ditanya, setahun yang akan datang apa yang kau capai? Nggak tahu ya apa. Kecenderungan orang yang kayak gitu cepat mager tuh. Kalau yang lagi kuliah Ham, ditanya, ya, coba semester ini apa capaian kamu? Terserah nanti aja lah. Kecenderungan bakal cepetan mager nih. Skripsi juga ya, skripsi. Gitu ya. Kapan selesai skripsi? Kewelah, udahlah kecenderungan bakal mager tuh. Ya. Kenapa begitu Ham? Jadi karena gini, kalau orang nggak punya kejelasan tujuan, nggak punya goal, ibaratnya kita mau pergi ke sebuah tempat, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Bingung nggak Ham? Iya bingung, nggak tahu tujuannya. Ya nggak tahu tujuannya. Jadi kalau contoh gini Ham, misalkan keluar rumah, terus ditanya, Ham mau kemana? Terserah kaki melangkah. Biarkan mengalir. Biarkan air mengalir, angin berhembus, kemana aku akan menuju. Kalau misalkan seperti itu, nggak jelas tujuan, coba pertanyaan saya, Ilham tahu nggak bekal harus dibawa apa? Nggak tahu. Nggak tahu, ya. Kemudian, tahu nggak misalkan harus pakai kendaraan apa? Iya, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ya, makanya harus punya kejelasan impian. Apa ini menarik nih, Mas Reza? Boleh nih sambil bahas pertanyaan? Boleh banget. Nah, ya, ini Mas Reza bilang, saya kebanyakan mimpi kayaknya coach, tapi nggak bangun-bangun. Takutnya kalau bangun, jadi nggak punya impian. Kalau itu mah ngimpi dalam tidur, gitu ya. Yang saya maksud itu, impian ketika kita terjaga, artinya impian yang memang kita create sedemikian rupa oleh diri kita sendiri. Bahkan kalau kerennya nih Ham, kerennya ya, kata orang terkaya di dunia, Bill Gates, if you have a clear vision, you may forget your breakfast. Naon artinya cenah Ham tak? Jika kita mempunyai tujuan yang jelas, kamu akan melupakan, tadi apa kalimat terakhir? If you have a clear vision, you may forget your breakfast. Your apa? Breakfast. Sarapan. Sarapan. Oh ya, kalau kita punya tujuan yang jelas, kamu mungkin akan lupa apa sarapanmu tadi. Coba komen yang lain. Apa? Gimana kira? Terjemahannya tuh. Ham, menghibur, bagus ya. Bagus Ham, keren Ham. Yang penting mah berani we heula. Ya. Begini Ham. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain ngerti lah ya. Jadi maksudnya nggak apa-apa Ham, nggak apa-apa. Saya tahu Ilham ini belaga nggak tahu supaya lucu begitu ya. Oke. Jadi kata Bill Gates, kalau kita punya kejelasan impian, kejelasan tujuan, bahkan kita bisa lupa dengan sarapan pagi kita. Nah, ya itu maksudnya. Jadi kita bisa lupa sarapan. Irham lagi ini ya, lagi acting aja sebenarnya nih. Iya, biar kocak dulu kan jadi materi yang berat tapi bisa disampaikan dengan cara yang enjoy. Enjoy, benar. Santuy. Iyain aja sama teman-teman, iyain aja. Jadi teman-teman, sahabat, jadi kita perlu nih kejelasan impian. Jadi kalau diibaratkan tadi kan, kalau yang tadi skenarionya ditanya mau kemana, terserah kalian melangkah. Kita akhirnya nggak tahu bekal dibawa apa, harus pakai apa. Betul Ham ya? Ya, betul. Tapi kalau Ilham ditanya, Ham, pas keluar rumah ditanya, mau kemana? Oh, saya mau ke BIP, gitu ya. Jelas nggak Ham tujuannya Ham? Jelas. Atau kalau misalkan pas keluar ditanya, Ham mau kemana? Saya mau ke Garut. Tadi ada orang Garut ya. Garutnya di mana? Di Jalan Terusan Pembangunan nomor 8. Jelas nggak? Kita akhirnya bekalnya harus apa? Iya, jelas. Apa yang harus dibawanya? Tahu apa yang harus dibawa. Nah, kebanyakan orang cepat mager karena nggak punya kejelasan impian ini. Nah, sebenarnya nanti kalau waktunya banyak gitu ya, saya bisa perkuat dengan teori-teorinya. Bahwa dalam otak kita itu ada yang namanya RAS. Apa, Ham? Namanya apa? RAS. Suara, saya ngomongnya kecepatan nggak sih, Ham? Enggak ya? Berarti Ilham aja yang nggak merhatiin saya. Bukan. Bercanda atuh Ham, biar nggak tegang ya. Iya. Di dalam otak kita ada yang namanya RAS, Reticular Activation System.
Naon Ham? Regular American System. Sama ya, gitu ya. Sistemnya tapi bener. Ya, jadi ada sebuah antena dalam pikiran kita, di otak kita, itu yang dia akan bekerja. Bagaimana caranya ras itu bekerja? Nah, dia bekerja ketika kita fokus kepada suatu. Dan kalau kita punya impian yang jelas, punya tujuan yang jelas, automatically ras itu akan bekerja. Gitu Ham. Tapi ya udahlah, yang berat-beratnya nggak usah, yang berat-beratnya nggak usah kita bahas ya. Tapi intinya tipsnya dari saya untuk menghindari mager, yang pertama apa? Punya clear vision, punya tujuan yang jelas. Ya, ini akan mengurangi kita mager. Oke, teman-teman jangan khawatir. 2 tips pertama ya ini saya sampaikan, ini memang mungkin teoritis tapi sangat penting, tapi bisa aplikatif. Tapi 3 tips terakhir ini benar-benar aplikatif yang bisa kita lakukan. So teman-teman terus ikut ya dengan saya, dengan Ilham, dan jangan khawatir, malam ini kita akan banyak ketawa-ketawa, minimalnya ngetawain Ilham gitu ya. Oke. Coach, Ilham ke ini dulu ya. Kemana Ham? Ilhamnya mau kabur ya. Oke, jadi yang pertama apa tipsnya Ham? Yang pertama clear vision, punya tujuan yang jelas. Ya, jadi teman-teman harus punya kejelasan impian. Ini saya punya true story nih Ham. Ya, jadi saya waktu kuliah itu saya pernah buat tulisan. Saya belum tahu ESQ, belum pernah ikut training ESQ pas kuliah. Saya baca sebuah buku dan di buku itu dituliskan, tolong tuliskan impian kamu. Saya tuliskan semuanya Ham. Ya, terus apa yang saya lakukan setelah saya tuliskan, saya tunjukkan sama ibu saya, sama mama, kalau saya nyebutnya mama karena orang Garut. Sama mama tunjukkan, terus saya bilang sama mama saya, sama ibu saya, Mah, tolong doakan, ini impian AA. Banyak sekali Ham. Terus apa yang terjadi? Setelah kemudian ibu saya lihat, ibu saya dengan berlinang air mata, kasih sayang seorang ibu saya mengatakan, semua impian AA Mama doakan. Kira-kira Ham apa yang terjadi? Kurang dari 6 tahun lah setelah saya menuliskan hal tersebut, hampir semua yang saya tuliskan itu benar-benar terwujud. Itu terus loh. Apa contohnya? Saya pernah punya cita-cita saya ingin berangkat haji sebelum usia 35 dengan istri saya. Alhamdulillah benar terwujud. Padahal waktu itu saya belum nikah. Jadi saya belum tahu setelah lulus apakah saya nikah atau tidak. Ternyata benar kejadian. Kemudian saya punya cita-cita ingin berangkat umroh setiap tahun minimalnya. Alhamdulillah kejadian. Saya ingin punya rumah, kejadian. Saya ingin punya mobil, saya kejadian. Teman-teman, Ilham, jadi jangan sepelekan impian kita. Ya, jadi kalau kita yakin dengan impian kita, jelas impiannya, dan kemudian nanti ada ilmunya, connecting to quantum field. Kemarin Mas Bram menjelaskan. Jadi gelombang otak kita di gelombang alfa, so dan deal terjadi. What you seek is seeking you. Apa yang kau cari akan mencarimu. Jadi kalau kita punya kejelasan impian, kita yakin dengan impian tersebut, dan teman-teman, gelombang otaknya dengan lagi gelombang alfa, maka dan dia terjadi. Maka itu benar-benar terjadi. Nah, dan itu saya sering terjadi. Dan saya senantiasa praktekkan. Saya kalau mau training, saya mau buat sesuatu, saya langsung visualkan dulu di pikiran saya. Saya gambarkan dulu. Termasuk apa yang kita lakukan malam ini, saya sudah lakukan tadi ketika sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, setelah doa, saya bayangkan. Saya akan masuk seperti ini, saya akan ngobrol dengan Ilham, kemudian akan bicara ini, gitu ya. Itu dalam rangka memvisualkan, memperjelas apa yang akan terjadi, gitu ya. Itu yang pertama, clear vision. Saya berikan penguat lagi, contoh lain, ya. Karena sekali lagi saya kader Pak Ari, saya akan ceritakan guru saya, Dr. Ari Ginanjar Gustian. Ini menjadi inspirasi buat saya. Pak Ari punya kejelasan impian. Mungkin Ilham pernah dengar ya, Indonesia Emas. Pernah dengar, Ham? Ya, pernah. Nah, Indonesia berkarakter, Indonesia sejahtera, Indonesia adidaya. Dan impian itulah yang membuat Pak Ari terus bergerak. Impian itulah yang membuat kami, para kadernya, terus bergerak. Walaupun keadaan lockdown, PSBB, nggak bisa training, tapi kami nggak berhenti. Kami terus melakukan hal tersebut. Kami mencari terobosan-terobosan baru. Kenapa? Karena kami punya kejelasan impian.
Itu Ham. Ya. Jadi teman-teman, yang pertama tipsnya dari saya, pastikan teman-teman punya kejelasan impian. Kalau teman-teman punya kejelasan impian, insya Allah teman-teman nanti akan mengurangi magernya itu. Ya, tapi jangan berhenti sampai di sini. Ini baru tips 1. Iya, masih ada 4 lagi. Masih ada 4 lagi. Oke. Baik. Dimulai dari niat, Kak. Benar nih, Denny ya. Niat itu diterjemahkan dalam kemudian impian kita. Begitu ya. Good. Bagus, Denny. Oke, baik. Ham, ini kita lanjut apa cukup aja nih? Gimana teman-teman? Kita lanjut apa cukup nih? Coba tanya dulu nih, jangan sampai saya semangat menggebu-gebu nih, sampai saya loncat ini, ya, tapi ternyata nggak ada audiensnya nih. Nah, kawan-kawan gimana nih? Coba di kolom komentar, lanjut apa enggak nih? Nah, coba, lanjut apa enggak nih, Ham? Ya kalau enggak kita berdua aja gitu, Ham. Ya. Kita offline aja ya. Kita offline aja. Hajar coach, sampai Masya Allah. Lanjut, alhamdulillah. Kalau kayak gini saya makin semangat. Ya, kalau begitu langsung praktekkan nih. Jadi Ham, ini keluar dulu dari tema ya. Salah satu ciri orang hebat itu kalau sudah dapat ilmu, yakin ilmunya baik, langsung dipraktekin. Nah kemarin di Coach Bran sudah sharing ya, gerak, kata, dan fokus. Betul Ham? Masih ingat? Gerak, kata, dan fokus. Jadi boleh duduknya tegak dulu, senyum dulu gitu ya. Fokus kepada hal yang baik, sampaikan hal yang baik. Bandung hadir. Next on fire, mantap. Tangsel lanjut, gas lah. Oke. Nah kalau kayak gini saya makin semangat ini ya. Sampai sahur nih Ham. Sampai sahur, kita sahur online. Sahur siap. Makannya juga online nanti Ham. Aduh. Saya sampai keringetan begini nih, tapi luar biasa. On fire. Oke, berarti karena banyak ini yang bilang lanjut Ham. Lanjut. Oke, jadi tips yang pertama, teman-teman punya kejelasan impian. Nah, yang kedua, teman-teman setelah punya kejelasan impian, mengurangi mager, caranya gimana? Teman-teman harus menemukan alasan yang kuat. Jadi banyak, strong why. Nah, banyak orang yang dia sudah punya impian, tapi nggak punya alasan yang kuat. Akhirnya apa? Ya, dia nggak ada bedanya mimpi terbuka mata dengan mimpi tidur. Justru kalau itu terjadi, makinlah mager dia. So, oleh sebab itu, teman-teman setelah punya impian, yang kedua harus punya alasan yang kuat. Kenapa impian itu harus benar-benar terwujud? Kenapa impian itu harus benar-benar tercapai? Contoh, karena saya berbicaranya pada sejuta pengusaha ya, Nah, saya asumsikan para pengusaha nih. Teman-teman pengusaha harus punya target. Bulan ini saya dapat 100 juta. Bulan ini saya harus dapat 1 miliar. Bulan ini saya harus dapat 5 miliar. Harus punya target kayak gitu. Nah, tapi tidak cukup hanya target aja, tidak cukup hanya sekedar goal saja, tapi temukan apa dorongan yang menyebabkan kita harus mencapai hal tersebut. Itu Ham. Gitu. Strong why-nya ya. Iya, strong why-nya alasannya. Nah, saya kasih contoh begini Ham, ya. Kalau misalkan Ilham kemudian ini berbicara tentang alasan, ya, alasan yang kuat. Ilham pernah dengar nggak ada seorang laki-laki yang dia membelah gunung? Pernah dengar nggak? Cerita itu belum. Belum pernah dengar? Belum. Oke ya. Jadi ada seorang laki-laki, dia teman-teman bisa membelah gunung. Namanya Dasrat Manji. Ada yang pernah dengar? Dasrat Manji? Nah, Dasrat Manji ini dia orang India. Ya, orang India. Kemudian dia mampu membelah gunung. Udah biasa lah coach, kan memang sekarang banyak alat berat begitu ya. Orang kan banyak eskavator dan sebagainya. Uniknya teman-teman di Dasrat Manji ini dia membelah gunung hanya menggunakan alat seadanya. Jadi dia hanya menggunakan pacul gitu, hanya menggunakan skop, hanya dengan alat-alat sederhana. Berapa lama dia membelah gunung? Coba tebak Ham, berapa lama Ham? 6 bulan. Hah? 6 bulan.
6 bulan. Yang lain boleh. Karawang digoyang hadir. Cynthia ini ya. Digoyang. Good Kak, lagi serius dengerin sambil jagain anak-anak mainan. Oke, good. Okta, baik. Jadi teman-teman, ternyata Dasrat Manji ini dia bukan membelah gunungnya 6 bulan, Ham. Bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Lalu berapa tahun? Bukan 5 tahun. Berapa tahun coba? Seumur hidup. 22 tahun. Oh, 22. Gila nggak? Jadi Dasrat Manji ini dia membelah gunung berapa lama? 22 tahun. Apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu? Teman-teman, Kang Ilham, jadi ceritanya begini. Jadi waktu dia kemudian menikah, dia tinggal di sebuah desa, yang desanya itu jauh dari perkotaan. Kalau dia harus ke kota, dia harus ke rumah sakit, dia harus mengelilingi gunung. Suatu hari istrinya sakit. Terus karena harus mengelilingi gunung, dibawalah istrinya mengelilingi gunung itu untuk sampai ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Ternyata sesampainya di rumah sakit istrinya sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Si Dasrat Manji ini kemudian dia mengatakan, tidak boleh ada orang yang mengalami seperti saya. Orang yang dicintainya meninggal dunia karena telat dibawa ke rumah sakit. Maka dia kemudian berkomitmen, saya akan belah gunung ini supaya jalan dari desanya ke kota tidak perlu lama ditempuh. Maka dia pun memulai itu untuk membelah gunung. Orang-orang di sekelilingnya mengatakan, gila kamu, mana mungkin gunung dibelah, apalagi dengan alat sederhana. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia terus membelah gunung itu. Apapun yang orang katakan, dia terus membelah gunung. Karena apa kira-kira, Ham? Karena tujuannya itu tadi. Ya, karena dia sudah punya tujuan dan dia punya alasan yang kuat. Dia punya alasan. Jangan sampai ada orang yang mengalami seperti apa yang saya alami. Orang yang dicintai meninggal dunia. Maka kemudian karena alasan yang kuat itu, dia mampu melakukan sesuatu yang mungkin secara akal logika manusia itu tidak mungkin. So, teman-teman, kalau teman-teman sudah punya tujuan yang jelas, kemudian punya alasan yang kuat. Nah, apapun yang terjadi, mau PSBB kek, mau itu lockdown kek, mau di rumah kek, saya tetap harus sampai kepada tujuan saya. Contoh nih, para pengusaha. Di awal sebelum PSBB, sebelum Corona, saya punya target. Sebulan harus dapat 1M. Contoh nih, Ham. Ya. Kemudian, setelah itu, kejadian Corona, PSBB. Akhirnya perekonomian lesu. Kalau alasannya kuat, kenapa dia harus dapat 1M, kira-kira berhenti nggak, Ham? Enggak. Tetap jalan. Dia akan jalan, dia akan cari 1001 cara untuk mewujudkan impiannya. Kenapa? Alasannya kuat. Sekali lagi saya kasih contoh ya. Saya belajar banget dan saya bersyukur kepada Allah saya bergabung di ESQ. Itu yang Pak Ari contohkan kepada saya. Ketika kita punya visi Indonesia Emas, Indonesia berkarakter, teman-teman, kemudian kejadian nih Corona. Apa yang terjadi? Ya kita kan nggak bisa training online. Kita nggak bisa training offline, nggak bisa kumpul-kumpul. Yeah. Ya awalnya saya berpikir, aduh udah deh, saya bakal di rumah nih, nggak akan ada kerjaan. Sempat tuh, Ham, ya awal-awal PSBB saya beli sampo mobil gitu ya, saya beri peralatan untuk nyuci mobil, karena asumsinya saya akan banyak waktu gitu. Di rumah. Gitu. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang terjadi sebelum Corona dengan setelah Corona nggak ada jauh bedanya di SQ. Kenapa? Karena ya punya tujuan yang jelas, Indonesia Emas. Dan alasannya kuat, ini harus terwujud. Demi bangsa dan negara, demi masyarakat Indonesia, demi masa depan anak-anak muda. Maka teman-teman segera switch, kita ada training online. Ya, kemudian kita para trainer langsung latihan gimana caranya supaya training online pun sehebat training offline-nya. Dan bahkan Pak Ari mengatakan, jangan berpikir bahwa
Corona ini kemudian berlalu dan kita akan kembali seperti dulu. Di mindset kita, di pikiran kita, bisa jadi ini akan terus berlangsung. Oke, coronanya hilang, tapi kan orang sudah terbiasa dengan online. Orang sudah terbiasa dengan training di depan laptop. Bisa jadi orang nanti udah nggak mau lagi offline, walaupun corona sudah nggak ada. So, mari kita change, kita rubah mindset kita. Pokoknya nggak ada bedanya online sama offline. Kita harus tetap berikan yang terbaik. Kira-kira kalau semangatnya seperti itu, targetnya tetap tercapai atau tidak? Iya. Yes. Di awal-awal mungkin berat, ya, tapi akhirnya tetap kita berjalan, kita tetap maju, kita tetap punya aktivitas. Kalau kita punya aktivitas, kita tetap maju, kira-kira akhirnya mager nggak, Ham? Enggak, malah semangat lagi. Betul ya? Ya. Jadi kita makin semangat justru. Saya justru sekarang, oh iya ya, sekarang saya tidak terbatas oleh tempat, saya bisa berbicara kepada siapa saja, saya bisa sharing kepada siapa saja, termasuk hari ini, alhamdulillah, karena 1 juta pengusaha, saya bisa sharing di YouTube ini. Jadi teman-teman, ini penting sekali. Jadi supaya menghindari malas gerak, yang pertama punya tujuan yang jelas, yang kedua punya alasan yang kuat. Nah, berbicara tentang alasan, nih Ham, saya ada kisah lagi nih, mau nggak denger? Mau. Karena kalau malam-malam kan senangnya ngedongeng gitu ya. Iya. Terus lah, ngedongeng lagi, ngedongeng. Apalagi orang Sunda nih, orang ngedongeng lagi. Ham pernah dengar Samuel Langley gak, Ham? Samuel, belum. Belum pernah? Ada nggak? Kalau teman-teman boleh chat nih, ada yang pernah dengar Samuel Langley nggak? Belum ada yang komen ya? Kalau begitu Ilham pernah dengar ini nggak, Ham? Pernah dengar Wright Brother nggak? Belum juga. Aduh, Ilham. Wright Brother, Ham, Wright Brother. Oh iya, barusan dengar. Siapa? Wright Brother. Itu baru dengar barusan. Bener ya, Ilham, lucu banget deh. Coba bantu deh teman-teman, kasihan Ilham. Ada yang pernah dengar Wright Brother, bro? Itu banyak yang belum juga katanya. Wright bersaudara. Gak ada yang tahu. Yang bener. Coba munculin deh layar ininya. Munculin aja. Wright Brother. Siapa? Reza. Siapa Wright Brother? Yang belum itu. Ilham main klik-klik aja. 2 kali. Irdam benar. Wright Brother itu penemu pesawat. Coba kita cek dulu. Ilham pernah naik pesawat? Kalau Ilham barusan jawab, nggak seru, Coach. Asik. Itulah dia kerennya Ilham. Ngeles terus kayak demo ya. Tapi make sense, benar ya. Supaya di komen dulu sama yang lainnya. Iya, biar seru. Jadi orang nyari apa tuh itu Wright Brother, apa itu Samuel itu gitu. Oke, saya ceritain kalau gitu ya. Jadi Wright Brother, kalau saya tanya siapa rasanya ada yang tahu ya. Wright Brother itu dia penemu pesawat. Apa kaitannya dengan Samuel Langley? Coba tebaklah sama Ilham. Kira-kira apa kaitannya, Ham? Kasiannya Ilham diuji nih. Apa kaitannya Ham? Wright Brother sama Samuel Langley? Dodi ini penemu nasi goreng lagi, Dodi. Munculin tuh, Dodi lucu tuh komennya penemu nasi goreng. Aduh, kok nasi goreng? Jadi lapar nih. Ini pesawat. Apa kaitannya dengan Samuel Langley? Taluk. Taluk, gini ya. Sebenarnya yang dibiayai oleh pemerintahan Amerika Serikat dulu, udah lama, saya juga nggak tahu tahun berapa. Ada sih, tapi saya lupa. Teman-teman, yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menemukan sebuah alat yang bisa membuat manusia terbang, hari ini dikenal dengan pesawat, itu adalah Samuel Langley. Ya, jadi Samuel Langley ini, dia dibiayai oleh pemerintah, ditugaskan untuk menemukan pesawat terbang. Karena ditunjuk oleh pemerintah, maka Samuel Langley dia mendapatkan kemudian dana yang sangat besar.
Dengan dana yang sangat besarnya, kemudian dia pun bisa merekrut orang-orang terbaik. Kepada orang-orang terbaiknya, kemudian dia mengatakan, kalau kita menemukan yang namanya pesawat, niscaya kita akan sangat kaya raya dan kita akan sangat terkenal. Oke, lanjut Ham, kisahnya? Lanjut. Nah, di waktu yang bersamaan ada dua orang. Kita mengenalnya dengan Wright brother atau Wright bersaudara. Wright brother ini dia tidak ditunjuk oleh pemerintah. Dia pun tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi mereka pun punya cita-cita untuk menemukan pesawat, sebuah alat yang bisa membuat manusia terbang. Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Jadi mereka melihat situasi di sekitar mereka, kalau melakukan perjalanan, ya mereka perlu waktu yang sangat lama. Ilham pernah dengar nggak dulu kalau nenek kakek kita kalau berangkat haji gimana? Yang pakai kapal laut itu. Pakai kapal laut, ya. Berbulan-bulan, ya, bahkan yang sudah pamitan. Kenapa? Saking berbahayanya perjalanan. Nah, situasi seperti itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di daerahnya Wright brother. Jadi kalau mau melakukan perjalanan, apalagi melewati lautan, sangat lama dan sangat berisiko. Maka Wright brother kemudian mereka punya cita-cita. Kita harus menemukan pesawat. Kenapa? Kalau kita bisa menemukan sebuah alat yang bisa membuat manusia terbang, hari ini dikenakan pesawat, niscaya akan banyak orang-orang yang terbantu. Lihat. Jadi karena punya alasan yang kuat membantu orang lain, ya, dia punya impian untuk menemukan pesawat. Akhirnya berhasil nggak? Berhasil. Sekarang pertanyaan saya, yang berhasil menemukan pesawat siapa? Samuel Langley atau Wright brother? Dua-duanya. Yang berhasil menemukan pesawat adalah Wright brother. Konon katanya sampai akhir hayatnya Samuel Langley tidak bisa menemukan pesawat yang membuat manusia terbang. Hanya mampu membuat pesawat yang tanpa awak, gitu, tanpa orang gitu. Kalau sekarang mungkin dikenal drone gitu ya. Drone, ya. Tapi yang mampu membuat pesawat, membuat manusia terbang adalah Wright brother. Maka kalau nanti Ilham search di internet ya, di Google, ya, penemu pesawat yang keluar siapa? Wright brother. Jadi yang berhasil menemukan pesawat, Wright brother. Sekarang pertanyaannya, Ham, apa bedanya antara Samuel Langley dengan Wright brother? Bedanya ininya. Gimana teman-teman? Apa bedanya? Strong Y-nya. Strong Y-nya. Wah, Ilham beneran, mantap. Sekarang sudah nggak pura-pura lagi ya. Aduh. Ilham udah bener nih. Abis aku malam ini. Alasannya yang beda. Jadi coba lihat motivasinya mereka. Kalau Samuel Langley dengan timnya, motivasinya, alasannya dari luar apa dari dalam? Kalau siapa? Samuel Langley. Dari luar, pemerintah. Dari luar, karena tugas dari pemerintah, ya. Karena supaya jadi kaya, bisa terkenal. Berarti motivasinya dari luar. Dari luar. Tapi kalau Wright brother, motivasinya dari luar atau dalam? Dari dalam. Dari dalam. Karena ingin membantu orang lain. Ya. Karena alasan yang kuat muncul di dalam, maka mereka dengan segala keterbatasannya, coba. Jadi Wright brother itu mereka bukan orang kaya, mereka hanya punya bengkel sepeda. Dengan bengkel sepedanya, si Wright brother ini hasil keuntungan dari sepedanya, bengkel sepedanya dipergunakan untuk melakukan penelitian menemukan pesawat. Artinya dengan segala keterbatasannya, ketika alasannya kuat, berhenti nggak? Enggak, tetap jalan. Ya. Jadi karena alasannya kuat, segala keterbatasan yang ada membuat dia terus maju. Sama, kalau teman-teman sudah punya tujuan yang jelas, punya alasan yang kuat, maka apapun situasi hari ini tidak akan menghentikan teman-teman semuanya. Tidak akan membuat teman-teman mager, tidak akan membuat teman-teman stres, tidak akan membuat teman-teman bosen. Kenapa? Karena saya punya alasan yang jelas. Ya sekarang kan masalahnya tinggal ini aja, tinggal ya sekarang di rumah, ya kita harus cari cara lain supaya hasilnya tetap sama walaupun dengan cara yang berbeda. Begitu kan, Ham? Iya. Contoh nih para pengusaha. Ya. Ya, targetnya sama, misalkan 1M. Kalau dulu caranya keliling-keliling keluar, ya sekarang tinggal caranya di rumah. Gimana caranya gitu?
Dan saya perhatikan di sejuta pengusaha ini banyak sekali nih tips-tips. Walaupun di rumah, tapi penghasilan tetap dapat. Gitu. Termasuk kami di SQ pun demikian sekarang. Ya, karena tujuannya jelas, alasannya kuat, ya benar kenyataannya, kejadiannya, sekarang saya di rumah, nggak bisa kemana-mana, sudah PSBB, tapi karena tujuan yang jelas, alasan yang kuat, maka kita cari 1001 cara untuk tetap supaya impian itu terwujud. Nah, kalau seperti itu, kira-kira masih mager nggak? Enggak. Jadi teman-teman, jadi yang malam ini ikutan nih sesi bersama saya dengan Ilham, pastikan nih, selesai dari sini jangan tunda-tunda lagi. Tulis tuh, apa tuh impian, apa target tahun ini, target bulan ini, ya. Dan kalau saran kami sih, lakukan sepertiga malam terakhir, ketika hening, gelombang otaknya alfa, yang bingung nih apa nih alfa gitu ya, nanti boleh lihat videonya Mas Bram ya. Masih ada. Nah, masih ada ya? Masih ada. Atau nanti cuplikannya dari yang Pak Iman juga ada tuh, menjelaskan gelombang otak manusia. Nah, ketika gelombang otak manusianya alfa, teman-teman clear banget visionnya, punya dorongan yang kuat, punya motivasi yang kuat. Nah, ini membuat teman-teman terhindar dari mager itu. Gimana, Ham? Lanjut, Ham? Iya. Lanjut. Dua. Yang pertama apa, Ham? Yang pertama tadi kita harus punya kejelasan tujuan. Mantap. Yang kedua? Atau clear vision. Nah, yang kedua tadi strong why. Alasan yang kuat. Punya alasan yang kuat, ya. Dan kalau Pak Ari mengajarkan pada saya, Ramdhani, yang alasan yang kuatnya tidak cukup hanya sekedar fisikal, tidak cukup hanya sekedar emosional, tapi juga harus punya dorongan spiritual. Kenapa? Karena kalau alasannya berhenti hanya di fisikal, ya fisikal orang tidak akan pernah puas dan teman-teman bisa jadi kita tidak mendapatkannya gitu. Ya, begitupun emosional. Mungkinlah di episode lain kita bahas ya tentang 3 kekuatan manusia. Teman-teman mungkin pernah dengar kekuatan manusia yaitu fisikal, emosional, dan spiritual. Ada yang sebut dengan IQ, EQ, dan SQ. Ya, ada yang sebut dengan physical motivation, emotional motivation, dan spiritual motivation. Tapi malam ini nggak usah lah. Kita fokus dulu bagaimana tips supaya nggak mager. Nah, terima kasih Nenden. 5 jurus anti mager baru 2, kejelasan tujuan impian, alasan yang kuat. Gimana, Ham? Sudah atau lanjut? Lanjut. Lanjut. Gimana teman-teman ya? Teman-teman gimana? Lanjut apa enggak nih? Masih semangat? Teman-teman lanjut nggak nih? Oke. Baik. Jadi kalau sudah punya tujuan yang jelas, clear vision, alasannya kuat, teman-teman nih kalau diibaratkan ya, kita mau menuju ke sebuah tempat, sudah jelas nih tujuannya di mana. Nah, contoh teman-teman mau pakai motor, sudah punya bensinnya, supaya sampai ke sana. Nah, kalau diibaratkan diri kita sudah punya motivasi nih, jelas, ya itu akan mengurangi mager. Nah, tapi selanjutnya gimana nih tipsnya yang lebih aplikatif, yang benar-benar bisa langsung dipraktekkan. Nah, teman-teman, saya sampaikan begini. Yang menyebabkan mager itu karena teman-teman kita sudah benar-benar bosan, kita stres, atau bisa jadi juga yang membuat kita mager itu karena kita sudah terlalu di zona nyaman. Benar gak, Ham? Ya. Contoh begini, yang membuat mager itu kan kita sudah di zona nyaman karena ya PSBB di rumah, kemudian aktivitasnya nonton TV, tidur, nonton TV lagi, tidur lagi. Itu aktivitasnya. Dari kamar satu, kamar yang itu, balik lagi. Itu membuat kemudian terbentuklah zona nyaman kita. Akhirnya kita terdiam. Nah, teman-teman, ketika suatu hari kita akan keluar dari zona nyaman, di otak kita itu ada yang bekerja namanya amigdala. Jadi amigdala itu bekerja ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Dan ini setiap manusia pasti seperti itu. Ya, itu yang membuat mager. Jadi ketika kita mau olahraga misalkan, janganlah. Nanti puasanya batal. Itu biasanya tuh amigdala mulai bekerja. Atau ketika kita biasanya pekerja, karena kemudian di PHK, sekarang harus bisnis. Pas mau mulai bisnis, dia muncul tuh dalam pikirannya. Saya kan nggak pengalaman berbisnis.
Ada nggak Ham ya gitu Ham? Iya, banyak. Atau pas mau bisnis, saya kan bukan keturunan pebisnis, saya nggak bisa. Atau ketika mau mulai usaha, modalnya gimana? Dari mana saya mulai? Nah, amigdala mulai bekerja. Ya, nah hati-hati, amigdala ketika dia bekerja akan membuat teman-teman mager. Akhirnya diam aja. Udahlah kalau gitu diam aja. Kalau teman-teman udah ikutin amigdalanya, makin terdiam, ya udahlah, makin habislah kita. Makinlah nggak mau gerak sama sekali. So, maka ujiannya bagi kita, teman-teman, setelah kita punya tujuan yang jelas, punya alasan yang kuat, kita harus mengontrol amigdala kita itu. Supaya teman-teman nggak mager. Nah, tips yang terakhir saya akan sampaikan, 3 yang terakhir ini bagaimana mengontrol amigdalanya. Oke? Ada suara meong ya, di rumah saya ada kucing. Baik. Teman-teman, bagaimana cara kita mengontrol amigdala kita? Nah, yang ketiga tipsnya setelah punya kita kejelasan impian, clear vision, punya alasan yang kuat. Yang ketiga adalah mengontrol amigdala kita, just do it. Apa Ham? Just do it. Artinya non Ham? Lakuin aja. Lakuin aja. Do first. Kerjain aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pagi-pagi mager gitu ya, malas gerak. Padahal kita punya tujuan, saya pingin sehat nih, ya. Alasannya kuat nih, kenapa ingin membahagiakan orang tua, contoh begitu ya. Tapi masih malas, lakukan aja dulu, kerjain aja dulu, ya. Nah, ini boleh dikombinasikan dengan tips yang sebelumnya. Gerak aja dulu, gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan targetnya nanti besok gitu ya, kalau sudah terbiasa selama ini, udah berapa hari kita puasa? Ini ke 10, 11. 12 apa berapa ya? Udah 11 hari 11. Kita puasa, misalkan kitanya karena PSBB, nggak ada kerja gitu ya, habis sahur langsung tidur lagi, dan itu sudah kebiasaan tuh selama 11 hari. Kemudian besok, bukan amigdala, nenden. Yang ketiga, kontrol amigdala. Caranya, tipsnya dengan do first, lakukan aja. Do first, ya, lakukan saja, terobos aja, kerjain aja. Contoh nih, kalau misalkan sudah jadi kebiasaan, 11 hari ini, setelah sholat subuh tidur lagi, dan teman-teman, aduh, kayaknya udah sadar sih nih, ini nggak bagus nih, ini sudah sadar sih, ini nggak membuat saya sehat nih. Besok saya pokoknya harus setelah sahur, sholat subuh, langsung tadarus, bahkan saya mau olahraga. Nah, biasanya amigdala tuh akan bekerja tuh. Ya, pas pagi-pagi, besok, aduh, kayaknya karena malam ini ikutan sesi dengan Coach Ramdhani, tidurnya kemalaman nih. Hari ini nggak usah dulu deh. Hari ini saya tidur aja, besok aja nih. Apa yang terjadi? Gak pernah selesai. Besok bilang kayak gitu lagi tuh dia. Iya. So, do first, lakukan aja. Jadi besok, kalau ingin merubah pola yang sudah 11 hari terjadi, lakukan aja. Jadi besok langsung, habis sahur, sholat subuh, teman-teman berdiri. Kalau masih ngantuk juga, ngajinya sambil berdiri itu. Sambil jalan kalau perlu. Ya, bahkan kalau masih juga, loncat-loncat dulu. Artinya apa? Break the state. Kita rubah dulu pola yang selama ini terjadi. Lakukan aja dulu. Nah, saya coba konseptualkan dengan teman-teman yang para pengusaha, ya, atau yang mau mulai usaha. Jadi kalau yang mau mulai usaha, selama ini jadi pekerja karena PSBB, karena lockdown, karena corona, akhirnya nggak kerja, dan kemudian sulit untuk memulai. Nah, kalau sudah punya impian yang jelas, punya tujuan yang jelas, kemudian punya alasan yang kuat, nah, teman-teman jangan tunda-tunda, lakukan aja dulu. Kalau bingung, kontak aja Ilham. Betul, Ham ya? Iya. Sambil nggak yakin gitu, Ilham. Kan sejuta pengusaha, Ham. Coba jaketnya nomor berapa sekarang, Ham? Jaketnya? Oh, ini mah yang special edition nomor 1. Oh, beda. Yang kemarin jaketnya nomor 1 ya? Iya, ini juga 1. Oh, ada 1 juga. Ya, di endorse lagi dong, Nanti tiba-tiba paket ada datang. Oh iya, paket ada, alhamdulillah. Makasih ya, Masya Allah. Jadi teman-teman,
lakukan aja. Jadi kalau misalkan nggak punya pengalaman berbisnis, nggak punya pengalaman berusaha gitu ya, lakuin aja dulu. Nanti kalau sudah dilakukan, ketemu masalah, baru tuh dari sana kita akan belajar sesuatu. Tapi jangan berhenti. Kalau punya alasan yang kuat, punya tujuan yang jelas, ketika sudah melakukan ada masalah, bedanya yang nggak punya dua sebelumnya, dia akan berhenti. Tapi kalau orang sudah punya dua sebelumnya, dia punya tujuan yang jelas dan punya alasan yang kuat, ketika melakukan, berhadapan dengan masalah, dia nggak akan berhenti. Dia akan terus mencoba lagi, dia akan terus mencoba lagi, dia akan terus mencoba lagi. Gitu, Ham. Jadi, teman-teman, saya ingin sampaikan pada teman-teman semuanya. Jadi tipsnya, kalau ada sesuatu yang teman-teman kemudian ingin lakukan, yakin itu sesuatu yang baik, sudah jelas tujuannya, sudah kuat alasannya, kerjain aja, lakuin aja. Dalam konteks sekarang sejuta pengusaha yang belum pernah berbisnis, ya udah lakuin aja. Nanti ketika teman-teman lakukan, akan ketemu tuh nanti celah-celahnya. Mungkin di awal memang masalah dulu yang temukan, tapi ketika punya tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, dia ketika punya masalah, justru di sanalah dia akan terus berkembang. Jadi kerjain aja, do first aja, kerjain aja. Nah, itu terjadi pada saya. Saya basic pendidikan saya secara formal sebenarnya bukan di communication, bukan juga di SDM, ya. Saya itu lulusan teknik elektro, Ham. Artinya saya memang dididik secara formalnya bukan sebagai speaker, bukan sebagai trainer. Tapi ketika saya ketemu sama Pak Ari, kemudian punya visi yang hebat, saya berpikir, oke, kalau saya sendirian, mungkin saya memberikan kontribusi hanya satu. Tapi kalau saya berjamaah, saya bersama-sama dengan ISQ, bisa jadi saya bisa memberikan 1000. Oke, saya gabung dengan ISQ. Ya, punya impian sama-sama wujudkan Indonesia emas. Kemudian dalam perjalanannya, apakah saya langsung lancar bisa berbicara seperti ini? Enggak. Lalu apa yang saya lakukan? Lakukan aja dulu, do first aja, kerjain aja dulu. Nanti dalam perjalanannya baru ketemu tuh. Suaranya ternyata masih kurang bagus. Oke, diperbaiki, belajar vokal saya. Ya. Intonasinya tuh kurang pas. Oke, saya belajar itu. Kontennya kurang bagus, saya belajar lagi. Jadi artinya dengan teman-teman melakukan, nanti akan ketemu masalah, tapi ketika sudah punya alasan yang kuat, punya tujuan yang jelas, masalah itu hanya akan membuat teman-teman naik kelas. Oktarika, makasih ya apresiasinya. Lihat Kang Ramdhani semangat, jadi melek nih mata. Alhamdulillah. Jadi kayaknya kita lanjut terus ya sama sahurnya. Kita sahur online. Iya, sahur online. Oke, itu ya. Jadi yang ketiga apa, Ham? Do first. Ya. Do first. Lakukan jadi, saja. Kayak Ilham juga ya, Balelo juga yang apa, lakuin aja ya. Gitu, Ham. Lakuin aja, nggak apa-apa. Justru dari balelonya itu kan akhirnya ya alhamdulillah nanti lama-lama jadi lancar juga gitu. Insya Allah. Lakukan aja. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih mager gitu ya, atau yang kan temanya saya baca tuh apa 1000% produktif gitu, Ham ya? Iya. Nah, jadi kalau yang sekarang karena corona, karena stay at home, akhirnya produktivitasnya menurun, coba temukan lagi nih. Apa sih sebenarnya goal teman-teman? Apa sih sebenarnya impian teman-teman? Apa sih tujuannya? Kemudian cari lagi nih alasannya, kenapa impian itu harus terwujud. Kalau sudah dapat 2 itu, kemudian balik. Teman-teman, lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Kalau besok, misalkan yang belum punya channel YouTube, mau langsung bikin channel YouTube, lakuin aja. Ya, yang misalkan mau dia jualan apa gitu ya, cari ke tetangganya, telepon kanan, telepon kiri, WA Japri gitu ya, cari, lakukan aja. Adalah konteksnya dalam bisnis. Begitupun sama nih yang lagi kuliah gitu ya, yang lagi sekarang sekolah. Kalau sekarang kan sekolahnya di rumah, kuliahnya di rumah. Teman-teman, coba pastikan lagi tujuannya diperjelas lagi. Kalau misalkan teman-teman sekarang baru masuk kuliah dan sudah punya target 4 tahun selesai, jangan sampai gara-gara corona terlena nih, akhirnya tidur aja, diem aja.
Justru perjelas lagi nih, oh justru nih di eranya corona yang tadinya targetnya 4 tahun selesai, 3,5 tahun saya harus selesai. Kenapa? Supaya ibu saya bisa tersenyum dengan bangga. Alasannya kuat. Wah, kalau sudah seperti itu, besok kerjain aja. Langsung tuh, bawa lagi buku pelajarannya. Langsung telepon lagi dosennya. Langsung nanti, telepon lagi teman-temannya untuk bisa cepat selesai 3,5 tahun. Gitu, bos. Wah, skripsi terlantar. Ya, makanya bikin gitu. Ya, bikin target. Oke. Itu juga, Ilham juga kalau pas dulu skripsi, ada alasan kuatnya. Kenapa bisa beres 4 tahun. Karena itu kalau misalkan lebih dari 4 tahun itu, bayar lagi SPP tapi full. Nah, itu bisa jadi alasan. Kenapa? Ya, itu bisa jadi salah satu alasan. Iya, alasan kuatnya karena nggak mau terbebani lagi oleh SPP itu. Benar. Gitu kan. Nggak bisa per SKS. Betul. Itu jadi alasan kan? Atau bukan tuh alasan kayak gitu tuh yang kuat. Nih saya juga punya pengalaman Han, berkaitan alasan. Dulu saya waktu kuliah, saya pun senang berbisnis, saya senang usaha. Ya. Wah, saya pernah bisnis dulu zamannya ya, pada zamannya saya pernah bisnis makanan, kemudian spray, saya beli di pasar baru, saya jual di kampus gitu. Suatu hari saya mau ikutan tender baju. Jadi di kampus ada tender, buka tender baju. Kemudian saya pinjam pinjam motor teman, dan setelah saya nyari vendor buat baju, singkat cerita motor teman saya justru hilang karena saya. Nah, apa yang terjadi? Ketika motor saya hilang, saya berdua tuh sama sahabat saya waktu itu. Pas motor saya hilang, apa yang terjadi? Justru di sanalah muncul motivasi. Bisnisnya harus sungguh-sungguh nih. Ya, dalam waktu kurang dari setahun kita harus melunasin motor ini. Saya jadi nggak ngobrol sama ibu, saya nggak cerita sama ibu saya, nggak sama orang tua saya. Saya justru menguatkan tekad saya. Bisnisnya ini nggak boleh main-main lagi nih. Saya harus serius, harus sungguh-sungguh. Dari sana apa yang terjadi? Kurang dari setahun saya bisa ngelunasin motor dari teman saya itu. Nah, ini kekuatan dari alasan. So artinya alasan pun terjadi, balik dulu ke belakang ya. Alasan itu bisa jadi terjadi karena situasi yang memaksa. Ini ada kan, yang karena corona akhirnya mau nggak mau ya kita harus melakukan hal itu. Nah, bagus nggak apa-apa, tapi itu aja nggak cukup. Kalau bahasa kerennya itu ada moving away, moving toward. Jadi kalau moving away itu jadi kita menjauh dari sesuatu yang menyakitkan kita. Karena dulu saya kehilangan motor teman, harus melunasi dalam waktu setahun, akhirnya bisnis saya makin kencang. Akhirnya benar-benar bisa dilunasin. Itu moving away. Tapi moving away aja nggak cukup, harus moving toward. Artinya apa? Teman-teman jangan senantiasa nunggu kejadian kayak gitu baru kita lari kencang gitu. Itu hak. Jadi kita pun harus menciptakan sendiri alasan yang kuat yang nariknya ke masa yang akan datang. Gitu. Jangan nunggu ada masalah dulu ya. Yes, walaupun itu nggak salah. Ya. Ada orang yang dia bisa lari kencang karena situasi memaksa demikian. Contoh nih, orang biasanya larinya biasa-biasa 30 km per jam, tiba-tiba ada anjing ngejarnya. Apa yang terjadi, Han? Lari. Bisa lari kencang. Gitu ya. Ada orang yang dia terdorong karena anjing di belakang ngejar. Tapi ada orang yang dia moving toward. Ya, karena dia punya target. Oh, saya harus jadi juara lari. Walaupun nggak ada anjing di belakang, tapi dia terus mencoba meningkatkan kualitas dirinya dan kemudian dia bisa lari kencang. Gitu. Ya. Baik. Nah, teman-teman, jadi tips yang ketiga, do first. Lakukan aja. Itu cara mengontrol amigdala kita. Jadi kalau ada ketakutan yang muncul di pikiran kita, tapi ketakutan itu tidak beralasan, teman-teman just do it, kerjain aja. Do first, kerjain aja. Dan itu akan mengurangi teman-teman mager. Oke? Oke. Oke, ini kita langsung jawab pertanyaan atau nanti aja? Sambil jalan boleh? Ini ada pertanyaan misalnya nih dari Mas Resa. Sambil jalan aja kali ya, biar materinya pas lagi di sini ya. Boleh. Oke.
Coba ini dari Mas Reza. Oke. Coach, mau nanya dong. Ketika tujuan atau goal sudah ada, alasan kuat, dan udah dilakukan juga, pernah nggak sih Coach diberikan tanda-tanda bahwa impian kita akan terwujud? Kegepeng. Oke. Jadi begini, ya ini kita juga harus percaya kepada takdir dari Tuhan, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah berikhtiar, punya tujuan yang jelas, alasannya kuat, sudah kita kerjakan. Nah, kadang-kadang bagaimana cara Allah mewujudkannya dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kalau pertanyaan Mas Reza ini, kalau misalkan kita sudah punya goal, alasan yang kuat, sudah dilakukan, pernah nggak sih di tanda-tandanya? Ada di impian-impian tertentu tanda-tandanya kelihatan, ada. Tapi ada juga yang dia nggak ada tuh tanda-tandanya, tapi ternyata Allah takdirkan ke sana. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran, nanti di videonya Pak Ari, namanya Outstanding Mentality 2, itu akan berbicara tentang the law of attraction, hukum ketertarikan. Nah, ini menarik. Jadi, kadang-kadang teman-teman ketika kita sudah punya impian yang jelas, alasannya kuat, gelombang otaknya alfa, connect to quantum field, artinya sama dengan gelombang alam semesta, nanti alam semesta yang mewujudkan impian itu. Ya. Nah, tapi sekali lagi, bagi kita orang-orang yang meyakini keberadaan Tuhan, tentu semuanya karena kehendak Allah, kehendak Tuhan, gitu ya. Tapi hukum alamnya memang seperti itu. Jadi hukum alamnya, teman-teman, insya Allah itu akan terwujud, gitu ya. Oke. Jadi banyak pertanyaan nih kalau gini. Kita lanjut dulu ke tips keempat kali ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu ya, Ham ya. Ya, lanjut dulu. Lanjut dulu. Oke. Tips yang ketiga adalah do first. Oke. Tips yang keempat, teman-teman, nih kalau misalkan teman-teman masih mager juga, tips yang keempat adalah teman-teman, saya menyebutnya dengan aturan 15 menit. Ya, the 15-minute rules. Apa maksudnya aturan 15 menit? Jadi kalau misalkan teman-teman, ya, nih tips dari saya, ya, dan ini proven, terbukti. Kalau misalnya teman-teman lagi mager, bikin aturan 15 menit aja dulu. Contoh, ya. Mas Reza sudah terjawab, alhamdulillah, makasih ya. Thanks jawabannya, bismillah, Allah sebaiknya buat skenario. Oke. Jadi tips yang keempat, teman-teman, the 15-minute rules. Jadi 15 menit aja. Contoh, kalau pagi-pagi lagi mager, malas gerak gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? 15 menit aja. Ya, kitanya kemudian jalan. Nah, kalau udah jalan 15 menit, teman-teman, biasanya kita mulai tuh break state, pola yang sebelumnya sudah mulai agak dirubah sama kita. Akhirnya apa yang terjadi? Di menit ke-16, si data sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan baru. Nah, atau contoh yang paling ekstrim begini. Kalau teman-teman ngelihat misalkan motornya kotor, mobilnya kotor, tapi mager, malas gerak, cuma diliatin aja. Udahlah, 15 menit pertama aja. Caranya gimana? Bawa ember, Ham, langsung banjur tuh, Ham. Si motornya. Kan itu kurang 15 menit ya? Iya. Kalau udah kotor, mau tidak mau apa yang dilakukan, Ham? Ya, dilanjutin ngebersihin. Bakal lanjutin dibersihin sama kita. Iya, kalau sudah kita bersihin, biasanya apa yang terjadi? Ya, bersih akhirnya. Bukan 15 menit lagi tuh, bisa setengah jam, bisa sejam tuh di motor. Iya, lama. Bener gak, Ham? Iya. Jadi saya kalau lagi malas tuh ya, kemudian ngeliat motor atau ngeliat mobil gitu ya, langsung aja saya bawa air, banjur aja air itu ya. Tahu nggak sih banjur bahasa Indonesia namanya banjur? Siram. Disiram aja gitu ya. Disiram aja tuh mobil. Pas mobilnya udah basah kuyup kan, waduh. Ini mau nggak mau kitanya harus gerak kan? Iya, lanjutin. Udah. Akhirnya kita terbiasa dengan pola yang baru. Ketika sudah terbiasa dengan pola yang baru, teman-teman, akhirnya kita akan lewat tuh dari magernya itu. Iya. Gitu. Idam tuh ya. Wih, benar, Coach. Oh iya. Jadi,
terjun aja langsung gitu ya coach. Ya, kerjain aja. Ya. Jadi the 15-minute rule. Udah 15 menit aja dulu. 15 menit aja dulu. Nah, kerjain aja dulu, ya. Jadi, teman-teman, ketika kita sudah mulai, kita sudah kerjakan 15 menit itu, nanti ke menit ke-16, teman-teman sudah terbiasa dengan pola yang baru. Oke? Ini nggak kerasa ya, Ham? Udah jam 21.55 nih, Ham. Iya, kerasa, beneran. Kerasa ya. Oke. Nah, ini tips yang terakhir. Kita kebut aja kali ya? Boleh. Kita kebut. Tips yang terakhir, teman-teman, jadi jangan menunda. Itu tips yang kelima. Itu masih keempat tuh, Ham. Yang kelima. Jadi menunda membuat sesuatu yang mudah itu semakin sulit dan sesuatu yang sulit makin sulit lagi. Ya. Jadi teman-teman, jangan sampai menunda-nunda sesuatu. Itu akan membuat teman-teman semakin mager, malas gerak. Coba aja kalau teman-teman misalkan nih yang sudah kerja dikasih tugas sama atasannya, ini kerjain ini, simple sebenarnya pekerjaannya, tapi kita tunda nanti besok teman-teman ditunda lagi, nanti Nah hari ketiga teman-teman udah ada kerjaan baru, kerjaan sebelumnya yang tadinya mudah apa yang terjadi? Makin sulit buat dikerjakan. Padahal kalau hari pertama langsung dikerjain itu 5 menit 10 menit selesai. Penundaan itu akan membuat sesuatu yang mudah jadi sulit, yang sulit makin sulit. Iya. Ya. Jadi teman-teman jangan menunda-nunda karena yang bikin kita makin mager karena kita banyak nunda-nunda. Contoh nih, misalkan, sorry itu saya, kalau misalkan teman-teman sekarang bodinya masih proporsional, tapi kita nunda-nunda nanti olahraganya, makin nanti sudah makin gede, makin males akhirnya olahraga. Kalau udah makin kita nggak terbiasa olahraga, makin aja teman-teman mager tuh, udah nggak mau gerak lagi. Sama, begitupun bisnis. Kalau sekarang teman-teman sudah punya tujuan yang jelas, punya alasan yang kuat, teman-teman, tapi ditunda-tunda. Nanti aja lah. Nanti aja lah. Nanti aja lah. Teman-teman, kita nggak tahu persaingan ke depan akan seperti apa. Bisa jadi orang yang menyaksikan hari ini, Kang Ilham ya, itu ada orang yang langsung melakukan eksekusi. Dia besok langsung eksekusi, besok dapat masalah, tapi dia terus belajar, teman-teman bisa jadi lebih maju dari kita. Tapi kita yang menunda-nunda, teman-teman, kita sudah ketinggalan jauh. So, teman-teman, ini 5 tips dari saya, bagaimana anti mager dan 1000% produktif. Yang pertama, miliki kejelasan tujuan. Yang kedua, alasannya harus kuat. Yang ketiga, lakukan aja. Yang keempat, aturan 15 menit aja dulu. 15 menit aja dulu. Ya. Nah, nanti akan sudah kebiasaan di menit ke-16. Yang kelima, jangan nunda-nunda. Segera kerjain. Kalau ada yang harus segera dilakukan, segera lakukan. Segera kerjain. Kenapa? Karena penundaan akan membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit, sesuatu yang sulit akan semakin sulit. Aduh. Lihat, ada pengennya sih terus nih ya. Tapi kucing udah meong-meong terus tuh, Ham. Itulah 5 ya. 5 jurus anti mager dari Coach Ramdhani. Tujuan yang jelas, alasan yang kuat atau strong why, do first, lakuin aja ya. Dan yang keempat itu 5-minute rules, jadi aturan 5 menit. Dan yang terakhir, jangan ya 15 menit. Kalau ditunda itu akan semakin sulit rasanya. Yes. Begitu. Aduh, alhamdulillah. Ya. Dodi, apa kabar Dodi? Ada Kang Dodi Ferdiansyah, ini orang hebat. Jadi Kang Ilham, Kang Dodi ini dia sukarelawan COVID-19, membantu korban COVID-19, membagikan makanan. Pokoknya keren deh, Kang Dodi. Makasih udah ikut. Mantap. Gimana Ham? Ada lagi Ham? Oke. Karena sudah pas waktunya. Jam 10 sudah waktunya beristirahat mungkin ya Coach ya. Iya. Mungkin closing statement deh terakhir sekalian penutupan.
dari Dani apa mungkin bisa dari jurus tadi atau mungkin bisa ngebahas yang lain tentang bisnis online nih ya yang lagi sekarang booming gitu di tengah pandemi ini. Boleh terakhir dari Coach Dani, saya fullkan screen-nya ya, boleh ya? Gimana nih Ham? Saya ngomong apa nih? Closing statement gitu? Iya. Iya. Oke, siap ya? Ham. Saya mau ikut Ham sekarang mah. Oke, alhamdulillah, makasih. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah hampir sejam setengah kita bersama-sama dan ini tips dari saya dan ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman langsung mempraktekannya ya. Jadi teman-teman, memang saya di videonya malam ini tidak menyampaikan teori-teorinya, tapi apa yang saya sampaikan ini ada landasan ilmiahnya dan memang sudah proven, terbukti, terutama ini terbukti oleh kami di YesQ selama 20 tahun lebih. Yang pertama, teman-teman pastikan punya impian yang jelas, punya tujuan yang jelas, punya goal yang jelas, punya target yang jelas. Yang kedua, teman-teman pastikan punya alasan yang kuat kenapa impian itu harus terwujud. Yang ketiga, lakukan saja. Yang keempat, teman-teman maka buat ya 15 menit, aturan 15 menit. Ya 15 menit aja kerjain dulu ya. Nanti akan terbiasa setelah itu. Yang kelima, teman-teman jangan menunda-nunda. Sahabat yang saya hormati, saya ingin bahwa semua yang menyaksikan video ini juga mendapatkan hasil maksimal, maka caranya silahkan langsung praktekkan. Saya Ramdhani, kader dari Dr. Ari Ginanjar Gustian, mengucapkan terima kasih. Dan terakhir saya ingin sampaikan, ayo bermimpilah, mumpung mimpi itu masih gratis. Bisa jadi suatu hari mimpi itu akan berbayar. Ya, karena masih gratis, bermimpilah yang besar, dan kita akan wujudkan impian tersebut. Salah satunya impian Indonesia berkarakter, Indonesia sejahtera, Indonesia adidaya. Yes! Udah cukup Bang. Udah, mantap. Terakhirnya, yes! Oke, terima kasih banyak Coach Ramdhani atas waktunya malam ini. Boleh Ilham jujur dikit nggak? Bentar. Boleh. Gimana? Gini kan, kalau misalkan kita nge-host ya, Coach ya, kalau misalkan kita belum kenal atau belum pernah ketemu atau belum pernah ngobrol sebelumnya ya dengan narasumber yang akan kita temui di live, kadang suka deg-degan Ilham. Dan mungkin itu terasa juga mungkin di teman-teman yang mungkin ngobrol sama orang yang kenal atau gimana, cuman nggak tahu kenapa ya, khususnya Coach Ramdhani dan belakangan ini narasumber dari YesQ, Ilham ngerasanya kayak udah pernah ketemu gitu ya, udah pernah ngobrol dulu lebih panjang sebelumnya, karena jadi bawaannya enjoy aja gitu. Materi yang disampaikannya juga alhamdulillah jadi masuknya lebih enak gitu. Amin. Dan itu yang Ilham ucapkan terima kasih banyak sama ya, dan para pengisi dari YesQ yang sebelumnya juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bermanfaat bagi orang banyak, bagi kawan-kawan Cita Pengusaha ya yang udah nonton malam hari ini. Dan siaran live ini akan kita simpan dulu selama kurang lebih 24 jam ke depan. Ya, setelah itu akan ada cuplikan-cuplikannya dari Coach Ramdhani, termasuk nanti cuplikan saya Balelo juga mungkin akan saya masukkan. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Coach. Ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Saya juga mau wakili Cita Pengusaha nih ya. Mas Ijab juga, Kang Andika, Pak Awan yang nggak bisa hadir. Makasih banyak. Salam ya buat Pak Awan, buat Pak Andika, Pak Ijab, dan Kang Ilham juga maafkan saya kalau selama 1 jam setengah ini banyak bercanda Kang Ilham ya. Tapi saya alhamdulillah bangga sekali, bahagia sekali bisa ketawa-ketawa, bisa semangat luar biasa ya. Makasih ada Teh Hani di sini dan juga yang lainnya sudah komen-komen. Makasih banget ya. Luar biasa, mudah bermanfaat apa yang saya sampaikan buat semuanya. Kang Irdam, salam hormat ya Coach Ramdhani. Oh iya nih, kayaknya kenal banget Irdam nih. PMR. Iya. PRM saya PMR dulunya di SMP 2, SMP 1 PMR. Ya, salam ya buat teman-teman PMR juga. Ya. Itu Ham, thank you Ham. Ya, makasih banyak. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke. Semoga bisa ngisi lagi ada part 2-nya. Amin, insya Allah. Dan sekarang mah tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya, Ham ya. Iya. Kalau mau silaturahim, monggo. Saya juga alhamdulillah ada training online sekarang, Ham. Ya. Lupa ini juga tampilkan.
Nah, ini. Oh iya iya iya. Ini nomor handphone saya, ada IG saya, ya, ada Facebook, ya. Silahkan yang mau silaturahim, monggo dengan senang hati ya. Oke, terima Dan kasih banyak, Coach. oke, saya pamit ya, Ham. Ya, selamat beristirahat. Disampaikan juga info bahwa saya punya modul khusus namanya Meraih Impian. Iya, bener-bener. Nanti Ilham terakhir setelah ini beres, Ilham tayangkan teasernya. Oke, sip. Ada teasernya sudah disiapkan, jadi teman-teman bisa lihat modul Meraih Impian itu seperti apa dari Coach Ramdhani. Itu menarik banget. Ini fotonya juga ada. Fotonya juga ada. Foto apaan, Ham? Foto meraih impian. Keren banget Ilham nih. Oke deh. Fotonya juga ada. Remaja meraih impian. Ilham bisa bolak-balik begitu ya. Keren banget ya. Oke. Nanti abis ini Ilham tayangkan teasernya. Seperti Ham, saya pamit dulu nih, Ham. Ya, makasih banyak, Coach. Makasih banyak. Nuhun pisan Kang Ilham. Terima kasih teman-teman semuanya. Hirdam, saya ingat banget jalan-jalan ke Pamungkok sama Hirdam ya. Thank you semuanya. Saya pamit.